Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Oke, kali ini kita masih dalam pembelajaran tematik Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 untuk kelas 5 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Masih pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dan inilah subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang ke-6. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran 6, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, inilah pembelajaran 6, tema 1, subtema 1. Kita mulai dengan membaca teks berikut ini. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Inilah gambar yang menunjukkan kegiatan di mana Edo membantu Pak Rudi untuk membersihkan kandang kelinci. Nah, coba kamu amati baik-baik gambar ini. Dan sebelum kita lanjutkan, silakan klik dulu tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Yuk kita lanjut. Pada sesi Ayo Berkreasi. Amatilah dengan cermat gambar di atas, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Jadi, kamu diminta untuk mengamati kembali gambar yang sudah ditampilkan tadi, yang sudah ditayangkan tadi, dengan baik, dengan seksama. Kemudian dari gambar tersebut buatlah sebuah cerita. Nah, ceritanya ditulis minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Nah, untuk membantu kamu dalam membuat ide pokok itu, maka kamu bisa gunakan tabel bantuan ini. Nah, di mana pada tabel ini terdapat 2 kolom, yang satu berisi paragraf, kemudian kolom yang kedua berisi ide pokok. Nah, kamu
bisa menentukan paragraf 1 ide pokoknya apa. Ini sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Silakan ditulis ide pokoknya. 1 kalimat saja. Nah, nanti dari 1 kalimat itu akan kamu kembangkan menjadi sebuah cerita. Kemudian paragraf yang kedua, juga kamu tentukan apa ide pokoknya. Demikian pula untuk paragraf ketiga, ditulis dulu ide pokoknya pada kolom ide pokok ini. Nah, kalau masih kurang, maka kamu bisa menambahkan paragraf keempat, kelima, dan seterusnya. Dan inilah kolom untuk membuat cerita. Jadi kolom ini nanti kamu gunakan untuk menuliskan cerita yang sudah kamu buat ide pokoknya pada tabel tadi. Oke, silakan kamu buat ceritanya terlebih dahulu. Mungkin ini akan memakan waktu lama, tapi tidak usah khawatir, kamu bisa mengerjakannya baik sendiri maupun bersama dengan temanmu. Nah, ini adalah kolom untuk menuliskan cerita. Tadi sudah disampaikan boleh minimal 3 paragraf. Jadi paling sedikit ada 3 paragraf. Kalau masih belum sempurna, bisa ditambahkan paragraf keempat, kelima, dan seterusnya. Tergantung pada kamu sendiri mau menulis berapa paragraf. Baik, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Dan inilah sesi Ayo Membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Jadi kalau pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah tahu tentang hewan avertebrata yang dicontohkan dengan hewan siput. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk memahami atau mempelajari hewan avertebrata yang lain, yakni kupu-kupu. Nah, melalui bacaan berikut ini. Gerak kupu-kupu. Ini adalah judulnya. Sekali lagi, judul bacaannya adalah Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang.
tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Paragraf 1, ide pokoknya apa? Kamu tuliskan pada kolom yang ada. Kemudian paragraf 2, ide pokoknya juga ditulis. Demikian pula paragraf 3 dan paragraf 4. Itu ada 4 paragraf dan tugas kamu adalah menuliskan ide pokok masing-masing paragraf tersebut. Kalau sudah selesai, maka kita sampai pada sesi berikutnya, yaitu ayo mengamati. Kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui gerak kelinci, siput, dan kupu-kupu. Bersama kelompokmu, melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, identifikasikan, sekali lagi, identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya. Lakukan dengan diskusi secara berkelompok. Nah, ini adalah perbandingan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Untuk hewan vertebrata, kamu tuliskan di tabel yang sebelah kiri, dan untuk hewan avertebrata dituliskan pada tabel di sebelah kanan. Nah, apa yang harus kamu tulis? Hal yang dibandingkan, yaitu tentang hal yang akan diperbandingkan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, misalnya organ geraknya. Nah, organ gerak hewan vertebrata itu apa? Kemudian kamu jelaskan pada kolom penjelasan. Dan organ gerak yang sama, misalnya organ gerak yang ada pada avertebrata, juga kamu tuliskan pada hewan avertebrata pada kolom hal yang dibandingkan. Kemudian penjelasannya apa? Nah, jadi kamu membandingkan dua jenis, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata. Baik, kita lanjutkan saja pada sesi ayo berkreasi. Nah, presentasikan hasil perbandinganmu di depan guru dan teman-temanmu.
Agar lebih menarik dan mudah dalam memahami, gunakan model sederhana dari binatang yang kamu presentasikan. Namun sebelumnya, buatlah model sederhananya. Sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya, kamu dapat membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari karton, kardus, plastisin, maupun kawat. Nah, jadi tugas kamu di sini dalam Ayo Berkreasi adalah mempresentasikan. Mempresentasikan berarti kamu memberikan satu penjelasan, sebuah persembahan, kamu jelaskan dengan sebaik-baiknya dengan bantuan alat peraga, yaitu model dari hewan vertebrata maupun avertebrata. Nah, kemudian kamu membandingkannya. Nah, perhatikan contohnya. Nah, ini ada gambar kelinci. Oh, bukan. Oh iya, gambar kelinci. Nah, kemudian di bawahnya ini ada model sederhana hewan avertebrata. Nah, kamu buat dulu modelnya dengan menggunakan bahan yang tersedia, apakah itu karton, kardus, plastisin, ataupun kawat. Nah, kalau dalam contoh ini, kamu bisa menggunakan plastisin. Bentuklah plastisin itu menjadi hewan vertebrata yang kamu sukai, misalnya kelinci. Dan buat pula model hewan avertebrata, misalnya siput, atau hewan yang lain juga boleh. Nah, kemudian nanti kamu tunjukkan kepada teman-temanmu, kamu jelaskan sejelas mungkin, tentunya di depan kelas. Oke, kita lanjutkan saja. Pada sesi perenungan, ayo renungkan. Dengan mempelajari organ gerak hewan, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sudahkah kamu menyayangi hewan? Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu menyayangi hewan. Nah, jadi kita renungkan ciptaan Tuhan yang berupa hewan atau mungkin juga makhluk yang lain. Nah, dalam hal ini coba kamu renungkan apakah kamu sudah menyayangi hewan sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau belum. Nah, kemudian tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu menyayangi hewan. Nah, artinya barangkali kamu sudah pernah merasa menyayangi hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan yang tidak kamu pelihara. Nah, apa sikap kamu yang menunjukkan bahwa kamu sayang pada hewan tersebut? Tuliskan sikap kamu itu pada kolom ini. Dan kalau sudah selesai, artinya pembelajaran ini sudah selesai pula. Tinggal satu tugas, yaitu tugas untuk dikerjakan di rumah bersama dengan orang tua kamu.
Ajaklah teman, saudara, dan orang tuamu untuk menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar. Jangan merusak habitat hidupnya dan peliharalah dengan baik jika kamu memiliki hewan peliharaan. Nah, ini artinya kamu punya satu tugas untuk mengajak orang lain, apakah itu teman atau saudara dan lebih-lebih orang tuamu. Nah, supaya apa? Supaya semuanya bisa bersikap sayang kepada hewan yang ada di sekitar. Nah, itulah pelajaran kita hari ini dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Anda telah mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Dan dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.